Kristen itu adalah agama yang didirikan di atas kebohongan. Catat itu. Saya ulang lagi ya. Agama Kristen adalah agama yang didirikan di atas kebohongan. Semuanya bohong. Apapun itu pasti bohong. Sedangkan Al-Quran datang menyentil orang-orang Yahudi. Oke? Menyentil orang-orang Yahudi yang menolak Nabi Isa yang datang kepada mereka. Mereka hendak menyalibkan Nabi Isa, tetapi yang disalibkan adalah orang yang menggantikan Nabi Isa tersebut. Umat Islam ketika ingin kemudian mengetahui, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan Gaung, channel debat lintas agama yang selalu bikin kita ketawa segar karena ulah konten yang selalu muter dan muter. Bahkan tidak jarang kita harus minum bodrek ya untuk meredakan sakit perut karena ketawa. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kita semua tahu konten ini selalu melawan biblosnya sendiri. Jadi selalu menyalahkan yang membaca, padahal umat muslim hanya membaca tanpa menafsirkan. Tapi begitu dibaca, mereka seakan kebakaran jenggot, karena jelas di biblosnya banyak ayat-ayat yang ya kurang layak ya untuk didengar kita sebagai manusia dewasa. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, mari kita dengarkan kegabrulan mereka. Selamat mendengarkan. di mana Yesus menamai muridnya sebagai Kristen? Tak ada juga. Jadi Kristen itu adalah agama yang didirikan di atas kebohongan. Catat itu. Saya ulang lagi ya. Agama Kristen adalah agama yang didirikan di atas kebohongan. Semuanya bohong. Apapun itu pasti bohong. Sedangkan Al-Quran datang menyentil orang-orang Yahudi. Oke? Menyentil orang-orang Yahudi yang menolak Nabi Isa yang datang kepada mereka. Mereka hendak menyalibkan Nabi Isa, tetapi yang disalibkan adalah orang yang menggantikan Nabi Isa tersebut. Umat Islam ketika ingin kemudian mengetahui titik kebenaran Al-Quran, cukup Al-Quran. Tapi ada yang menarik. Apa yang diceritakan dalam Al-Quran ternyata terbukti. Terbukti dari mana? Dari catatan-catatan wartawan yang masih ada di tangan saudara. Sebagai surat kabar, kami tidak menerimanya sebagai firman Tuhan, dan kami tidak menolaknya sebagai surat kabar. Jadi jangan Anda mengatakan Al-Quran mengatakan kitab saudara itu palsu. Tidak. Tak ada narasi di dalam Al-Quran mengatakan Bible palsu. Tak ada. Tak ada. Tapi kemudian kami diajarkan bahwa orang yang menulis kitab saudara itu adalah orang yang tidak mengerti tentang keadaan yang ada pada masa tersebut. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim tsumma yaquluna hada min indillah. Al-Quran mengatakan bukunya Kristen itu adalah buku yang dituliskan oleh manusia dengan tangannya sendiri, bukan karena pewahyuan. Dan saya bisa buktikan kepada saudara malam ini juga. Oke? Nah, sekarang ketika Anda mempermasalahkan antara Nabi Isa, lalu Anda mempermasalahkan dengan Yesus. Yesus itu adalah tokoh fiktif buatan Kristen. Sedangkan yang benar adalah datangnya sosok Nabi kepada Bani Israel. Nabi bukan Tuhan. Yesus Tuhan bagi Anda. Inkarnasi Tuhan itu turun ke bumi, lalu kemudian menjadi mayat, bangkit di hari ketiga menjadi Tuhan bagi Kristen. Itu tokoh fiktif. Saya ulang lagi, Tuhan Anda yang bernama Yesus itu tokoh fiktif yang disadur dari keadaan tragedi penyaliban terhadap oknum yang menggantikan Nabi kami Isa alaihissalam. Nabi Isa kami datang kepada Bani Israel, ditolak Bani Israel. Ketika mereka Bani Israel hendak membunuh Nabi Isa, digantikan Nabi Isa kemudian dengan orang lain. Anda mau bukti? Saya sudah uraikan tadi. Anda mengatakan pepesan kosong. Mari kita buktikan. Ada oknum yang kemudian disebut Yesus oleh orang Kristen, yang kami umat Islam dalam Al-Quran menyebutnya Nabi Isa. Dia orang suci. Di dalam kitab saudara, Yesus juga disebut sebagai hamba yang suci. Di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 27 sampai nomor 30, dia disebut sebagai hamba yang suci. Dalam Al-Quran Isa disebut sebagai hamba yang suci. Sama-sama suci tokoh ini. Nama berbeda, tapi oknum yang sama. Kalau Anda mengatakan berbeda, mari kita buktikan. Memang berbeda. Yesus dan Yudas memang berbeda. Yang mati di atas tiang salib adalah orang yang terkutuk.
tolong tunjukkan kepada saya sebelum muncul agama Kristen dari barat, Roma, tolong tunjukkan di dalam kitabnya saudara-saudara kita Yahudi bahwa Yesus memiliki pelanggaran dosa sehingga dia terkutuk. Karena menurut tradisi Yahudi, berdasarkan Ulangan 21 nomor 22 nomor 23, baca Ulangan 21 itu 22 dan 23, baca. Yang mati tergantung terkutuk itu adalah orang yang dikutuki oleh Tuhan. Kalau Anda mengatakan bahwa Yesus yang Anda sembah, tolong tunjukkan dosa Yesus yang menyebabkan ila Abraham, ila Isa, Yakub mengutuk Yesus. Tunjukkan kepada saya apa dosa yang telah Yesus lakukan berdasarkan kitabnya Yesus di dalam Ulangan 21 nomor 22-23 menyebabkan Yesus melakukan tindakan-tindakan yang melanggar perintah-perintah Tuhan sehingga ia pantas dikutuk oleh Tuhan dan pantas digantung terkutuk oleh Tuhan. Apa dosa Yesus? Tunjukkan kepada saya. Kalau ada dosa Yesus, malam ini juga saya berhenti menjadi apologet. Kalau ada dosa Yesus yang menyebabkan dia terkutuk, tunjukkan malam ini juga, dan saya akan tutup komal saya tutup channel Zulkifli M. Abbas untuk selamanya, dan saya akan lebih pilih menjadi artis saja. Coba Anda tunjukkan kepada saya dosa apa yang Yesus lakukan sehingga dia pantas untuk dihukum terkutuk oleh Elohim berdasarkan Ulangan 21, 22 sampai nomor 23. Sekarang saya tunggu. Jangan ngaco ya, pertanyaannya saya ulang ya. Dosa apa yang Yesus lakukan sehingga Yesus dikutuk di tiang salib berdasarkan Ulangan 21 tadi? Silakan dijawab, jangan ngaco. Silakan, giliran Anda. Tetap saja Anda tidak bisa menunjukkan fakta di mana Isa di dalam sejarah. Dijawab dulu, bro. Itulah, saya kok Anda mengarahkan jawaban saya. Ini kan apa? Jadi begini, kalau yang pertama tadi, Anda tetap tidak bisa menunjukkan bahwa Isa bukan tokoh fiktif ya, karena Anda nggak bisa menunjukkan fakta. Dan sekarang Anda membelokkan poinnya, di mana dosa Yesus? Ya jelas nggak ada dosa Yesus. Tetapi kenapa di Alkitab itu bisa saya jelaskan. Kenapa dia disalibkan? Karena Yesus disalibkan karena terkait dengan agama politik dan sosial waktu itu, bukan karena dosa Yesus. Karena setiap orang yang mengatakan Yesus adalah Tuhan dan Yesus tidak terkutuk itu adalah dari Roh Allah. Tetapi yang tidak bisa mengatakan Yesus adalah Tuhan dan Yesus itu terkutuk adalah roh iblis. Jadi terkait dengan itu, Yesus disalib bukan karena dosa. Yesus itu disalib karena kondisi agama politik sosial waktu itu. Yang pertama, tantangan terhadap otoritas. Yesus menantang otoritas agama dan politik pada waktu itu. Ia mengkritik pemimpin agama Yahudi karena mereka lebih mementingkan hukum tradisi daripada kasih dan keadilan. Ia juga menantang kuasa Romawi dengan mengklaim dirinya sebagai raja orang Yahudi. Hal ini dianggap sebagai ancaman bagi pemerintahan Romawi. Yang kedua, pengorbanan Yesus untuk dosa. Dalam pandangan Kristen, Yesus disalibkan sebagai pengorbanan untuk dosa. Menurut ajaran Kristen, kematian Yesus disalib merupakan bagian dari rencana Allah dan menebus dosa umat manusia dan memberikan keselamatan bagi mereka yang percaya kepadanya. Yang ketiga yaitu penggenapan nubuat. Menurut Alkitab, kematian Yesus di kayu salib merupakan penggenapan dari nubuat-nubuat dalam perjanjian lama yang berbicara tentang penderitaan dan kematian Mesias. Jadi bukan karena dosa seperti yang Anda tuntut. Yesus nggak punya dosa, tetapi karena tiga faktor inilah makanya Yesus disalibkan. Sekarang saya balikkan, kenapa Yesus disalib? Kenapa Isa disalibkan di Al-Quran Anda yang Anda klaim bahwa itu diserupakan? Kenapa dia diancam oleh umat Yahudi untuk disalibkan? Coba Anda jelaskan, apakah Al-Quran Anda bisa menerangkan itu? Silakan. Oke, jadi terpaksa saya harus akan tetap menjadi malaikat maut buat gereja ya,
karena Anda tidak mampu kemudian menunjukkan kepada saya sebab akuratnya Yesus disalibkan. Tak ada seorang Kristen di atas muka bumi ini yang mampu menunjukkan itu, kecuali hanya doktrin dan dogma pembodohan. Yang pertama, nebus dosa alai bumbung, kemudian penggenapan nubuatan hoaks. Dengarkan baik-baik, saya tahu Anda lagi membaca, Anda lagi Google, membuktikan bahwa Anda minim ilmu, tapi nggak apa-apa. Beruntung Anda bertemu dengan Bang Suma, ya, penginjil yang tersohor di Nusantara ini. Ada 3 poin yang Anda harus dengarkan dari saya, wajib hukumnya. 4 dengan Al-Quran yang Anda tanyakan. Terakhir Al-Quran. Yang pertama, saudara mengatakan Yesus itu disalibkan karena politik. Masya Allah, subhanallah, luar biasa Al-Quran ini. Jadi menurut Anda, Yesus itu kemudian disalibkan bukan karena adanya unsur kesalahan, tetapi karena unsur politik. Politiknya siapa? Politiknya orang-orang yang tidak menginginkan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Nah, ini yang perlu saudara pahami dengan baik, bahwasanya ternyata kitab saudara pun, iman saudara pun mengatakan bahwasanya Yesus ya itu disalibkan karena politik. Nah sekarang, bagaimana dengan Tuhan yang mengutus nabinya kepada Bani Israel? Apakah membiarkan nabinya kemudian mati gara-gara politik? Apakah seorang yang dikasihi, seorang yang dimuliakan, direlakan kemudian mati sebagai tumbal untuk orang-orang Romawi agar dilantik menjadi Tuhan kemudian? Tidak mungkin. Jadi konsep kemudian tralala tralili tralulu tralolo menebus dosa manusia itu adalah kotoran yang keluar dari pantat gereja. Camkan baik-baik. Amsal 21 nomor 18. Ketika Yesus ingin dibunuh karena unsur politik, Tuhan datang bersama dengan kebenarannya. Apa kata Tuhan? Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Seorang nabi, seorang rasul, seorang anak yang dikasihi, seorang hamba yang suci ketika ingin dibunuh oleh orang-orang kafir laknatullah, kemudian Allah menggariskan suatu konsep orang fasik dipakai ganti sebagai tebusan dan kepada orang yang benar, pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Ketika kemudian Yesus dibawa ke tiang salib, digiring, dia ingin dibunuh, apakah Tuhan membiarkan? Berdasarkan Amsal 1:18, tidak. Orang benar adalah Yesus, orang jujur adalah Yesus. Siapa pengkhianat pada masa Yesus? Siapa orang fasik pada masa Yesus? Maka Al-Quran mengatakan mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, melainkan yang dibunuh adalah orang yang menggantikan. Siapa yang menggantikan? Adalah orang fasik. Siapa yang menebus dia di atas tiang salib? Adalah pengkhianat. Siapa pengkhianat pada masa itu? Yudas. Bukan bom, Yudas. Siapa orang fasik menerima suap pada saat itu? Yudas. Maka cerita penyaliban ini tampil di Romawi. Ada orang-orang fasik yang kemudian menceritakan orang-orang Farisi yang menjual cerita-cerita penyaliban ini kepada Roma dan Yunani. Menjadilah Yesus Tuhan, padahal yang disalib itu adalah Yudas. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah Anda menceritakan penyaliban Yesus itu untuk dosa manusia. Ilmu dari mana ini? Ini yang saya katakan tadi adalah kentut yang keluar dari mimbar gereja. Pendeta berkhotbah sambil kentut, campur air, makanya muncul penebusan dosa dengan membunuh manusia. Bung, tak ada nabi kami mengajarkan kepada Bani Israel, baik dari Abraham sampai kepada Isa, tidak pernah mengajarkan kepada Bani Israel menebus dosa dengan menggunakan membunuh manusia. Hanya ajaran penyembahan kepada dewa Moloklah yang mengatakan menebus dosa dengan membunuh manusia. Camkan itu baik-baik supaya Anda benar-benar mendapatkan kebenaran. Kedua, penggenapan nubuat. Bung, kalau penggenapan nubuat tadi Anda mengatakan karena politik, kok jadi nubuat? Tadi Anda sudah jujur nih,
Tapi karena Anda Kristen, pengikut bom-bom, Anda kembali melipat lidah Anda dengan mengatakan penggenapan nubuat. Nubuat yang mana? Nubuat yang dikarang-karang oleh Kayapas mungkin. Coba Anda baca di dalam Yohanes 11 tuh. Yohanes 11 Anda baca kitab saudara di data nomor 45. Itu dikatakan banyak orang Yahudi menjenguk Maria, menyaksikan sendiri Yesus bermukjizat, tetapi ada yang pergi kemudian melapor ke orang Farisi, menceritakan keadaan itu tentang Yesus. Imam-imam kepala, orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, apa yang harus kita buat? Sebab Yesus ini hanya seorang tapi mampu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan kalau itu terjadi, maka orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita dan juga merampas bangsa kita. Jadi Yesus ini karena melakukan banyak mukjizat kemudian membuat imam-imam kepala khawatir, orang Farisi khawatir, imam-imam kepala kemudian mahkamah agama kemudian was-was. Kalau orang semua percaya kepada Yesus, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan juga bangsa kita. Sebab tak ada lagi yang membayar pajak, tak ada upeti untuk mereka, maka mereka jadi satu Yesus mati untuk bangsa kita dan seluruh bangsa kita ini binasa. Nah, Anda lihat di dalam data selanjutnya, bagaimana kemudian mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Jadi nubuatan yang ada adalah lebih baik Yesus mati daripada bangsa Israel dirampas oleh orang Roma. Bukan untuk nebus dosa. Tidak ada juga nubuatan di dalam perjanjian lama manusia ditebus dengan membunuh manusia, itu tak ada. Jadi saya katakan kepada saudara, antara Kristen dengan tragedi penyaliban itu tak ada hubungannya. Yang disalibkan di sini adalah orang yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam, dan yang disalibkan ini adalah orang fasik, dan yang disalibkan ini adalah pengkhianat. Siapakah pengkhianat itu? Siapakah orang fasik itu? Dialah yang mati terkutuk di atas tiang salib. Yesuskah atau Yudas? Silakan. Yang pertama, Anda tetap menyamakan Yesus dengan Isa. Itulah saya tadi sudah menanyakan apakah kesamaannya Anda tidak bisa jelaskan, tetapi dari penjelasan Anda tetap menyamakan keduanya. Yang kedua, fakta sejarah yang saya tanyakan tentang Isa yang tertulis di dalam sejarah, Anda juga tidak bisa menyebutkan. Tetapi Anda ngalor ngidul kesana kemari tanpa menyebutkan fakta sejarah tentang Isa. Berarti 2 poin ini nggak bisa Anda jawab ya. Yang ketiga, yang terakhir saya ditanyakan, kenapa Isa disalibkan? Apa penyebab Isa diancam disalibkan di Al-Quran? Itu juga belum Anda jawab. Anda hanya mengatakan bahwa Yudas yang disalibkan, yang diserupakan, tetapi tidak pernah menjawab poinnya, kenapa Isa disalibkan di Al-Quran. Bukankah Al-Quran Anda adalah kitab yang sudah sempurna? Jadi tolong Anda jelaskan, kenapa Isa di Al-Quran itu disalibkan? Apa penyebabnya di Al-Quran itu Isa disalibkan? Tolong jangan Anda jelaskan dari kitab Injil. Nabi Isa nggak disalib. Salah Anda. Terima kasih. Nabi Isa nggak disalib. Oke. Ya, tapi di situ kan diserupakan Isa. Kenapa dia diancam disalib? Oke, nggak disalib, tapi dia kan digantikan. Kenapa dia diancam disalib oleh orang-orang Yahudi? Oke, baik. Ketika kemudian Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel, tentu dia tidak langsung dewasa dong. Ibunya hamil dulu dong, lalu kemudian menjadi bayi dong. Pada saat kapan mulai pembangkangan Bani Israel, orang-orang Yahudi kepada Nabi Isa? Jelas sejak ibunya hamil. Sejak ibunya hamil itu sudah muncul permasalahan. Loh, kok ini bisa hamil? Kau itu kan saudara Harun. Tidak mungkin keturunan Nabi Harun itu melakukan kemaksiatan. Kok bisa-bisanya kamu hamil? Maka dia dituduh sebagai pesina kemudian oleh Bani Israel. Ketika kemudian dia dituduh sebagai pesina, siapa penolong? Siapa pembela daripada Maria? Di dalam agama Anda tak ada
kemudian Yesus lahir di atas muka bumi, Yesus tidak mampu kemudian menolong ibunya dari fitnah. Tapi di dalam Al-Quran kemudian Allah menyatakan bahwasanya wa yukallimun nas bil mahdi wa kahlan wa minas solihin, dan dia berbicara dengan manusia pada masa dia bayi, pada masa dalam buayan, dan ketika sudah dewasa dia termasuk di antara orang-orang yang saleh. Jadi Nabi Isa membela kemudian ibunya pada masa dia bayi. Bayi Nabi Isa berbicara kepada mereka. Lalu Nabi Isa juga menjelaskan wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wat Taurah wal Injil, dan Allah mengajarkan kepada Nabi Isa sebuah kitab hikmah, Taurat dan Injil. Nah, ketika kemudian Nabi Isa datang kepada mereka, Nabi Isa datang menyampaikan risalah kedatangannya kepada mereka. Orang-orang Yahudi kemudian membangkang, ingkar terhadap ajarannya. Apa buktinya? Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah amana billah washhad bi anna muslimun. Maka ketika Isa merasakan keingkaran ini, terjawab ini, falamma ahsa Isa minhumul kufra, keingkaran, kekafiran Bani Israel. Jadi orang-orang Bani Israel itu kafir terhadap Nabi Isa. Lalu kemudian mereka yang kafir kepada Nabi Isa ini menginginkan supaya Nabi Isa ini disalibkan. Maka apa yang terjadi? Wa makaru, mereka membuat tipu daya. Nah, maka muncul dari hasil penelitian wartawan kitab saudara di dalam Yohanes 1 Yohanes 11 nomor 53, mulai hari itu mereka berusaha membunuh Yesus. Al-Quran mengatakan wa makaru, orang-orang Yahudi kemudian berusaha membuat tipu daya. Wartawan menyampaikan betul, mulai hari itu mereka melakukan tipu daya. Di dalam Yohanes 11 nomor 53, mulai hari itu mereka berusaha membunuh Yesus. Dalam Matius 26 nomor 59, imam-imam kepala mahkamah agama kemudian melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Wa makaru, lalu mereka kemudian membuat makar tipu daya. Nah, apakah masih ada pemberitaan dari wartawan? Dijelaskan di dalam Matius 27 nomor 18, menurut Gubernur Pilatus, mereka menyerahkan Yesus untuk disalibkan karena dengki, bukan karena nubuat, bukan karena dosa waris, tetapi karena dengki. Apa dengki itu? Tipu daya, kebencian. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu daya untuk menyalibkan Nabi Isa alaihissalam, tetapi Allah membalas tipu daya mereka, dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Iskalallahu ya Isa inni mutawaffik. Kemudian Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Yesus kemudian diselamatkan oleh Allah. Lalu ketika mereka membuat tipu daya, saksi-saksi palsu yang disalibkan berdasarkan Amsal 21 nomor 18 adalah pengkhianat dan adalah orang fasik. Siapa yang fasik? Yesus atau Yudas? Jawab. Lagi-lagi saya bingung dengan jawaban Anda ya. Anda tetap nggak bisa menjelaskan dari Al-Quran kenapa Isa disalib. Yang pertama tadi, Anda mengatakan bahwa faktor pertama Isa ingin disalib adalah karena Maria dituduh berzina oleh orang Yahudi. Dan itu menjelaskan bahwa Maryam yang ada di Al-Quran dan Maria yang ada di Alkitab itu berbeda. Karena di Alkitab sendiri, Yesus tidak pernah dikatakan anak zina karena yang memiliki ayah dunia, yaitu Yusuf. Itu yang pertama. Jadi dari sini Anda menunjukkan bahwa Isa dan Yesus tidak sama. Isa tetap tidak Anda bisa tunjukkan fakta sejarahnya di mana ada tertulis seperti Yesus. Ya, berarti dari sini kesimpulannya Isa tidak terdapat fakta sejarah ya. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua, Yesus tidak sama dengan Isa. Dan kesimpulan yang ketiga, Anda tidak dapat menjelaskan
kenapa Isa ingin disalibkan oleh orang Yahudi di Al-Quran. Anda hanya memberikan gambaran yang suram-suram ketika Yesus dituduh anak hasil zina. Cuman itu yang disebutkan. Yang lainnya tidak. Anda menjelaskan lagi dari Al-Quran, dari Lukas. Begini Anda bilang. Tetapi dari Al-Quran Anda nggak dapat saya poinnya loh. Tolong perjelas. Apa yang di Al-Quran menyebabkan Isa ingin disalibkan oleh orang Yahudi? Begitu. Yang pertama tadi Anda tidak bisa jawab. Isa tidak ada di fakta sejarahnya. Saya menyebutkan bahwa Yesus dan Isa tidak sama. Anda bisa menyamakannya atau faktor-faktor yang membuatnya menjadi sama. Yang ketiga, Anda juga tidak dapat menjelaskan kenapa Isa ingin disalibkan di Al-Quran oleh orang Yahudi. Anda hanya menjelaskan dari Alkitab. Kalau dari Alkitab nggak usah Anda jelaskan. Saya juga bisa. Saya bisa tahu Alkitab saya sendiri gitu. Oke, silakan. Oke, jadi adakah manusia yang mampu bercerita atau membuat sebuah sejarah tentang Abraham? Atau adakah kemudian orang yang bisa menuliskan sejarah tentang Nabi Adam? Tak ada. Oh, ada sejarawan membahas tentang Adam, membahas tentang ini dan ini. Adakah? Tak ada kemudian. Tapi kenapa itu diimani sebagai sebuah kebenaran? Karena wahyu. Anda boleh bangga dengan sejarah-sejarah, tapi ketika saya tanya, siapa yang pernah dibaptis oleh Yesus? Tak ada. Saya tanya, siapa yang melihat Yesus duduk, berdiri, berjalan dari kuburan? Tak ada satu monyet pun yang melihatnya. Ketika saya tanya kepada saudara, apa sejarah kehidupan Paulus sejak dia lahir sampai dia kemudian menjadi Nabi Saulus di Antioquia? Tak ada. Usia 3 tahun Paulus dia ngapain? Tak ada yang bisa cerita. Yesus usia 14 ngapain dia? Hari ke-8 dia disunat, hari ke-9 ngapain? Tak ada juga yang bisa bercerita itu. Jadi kitab saudara boleh dituliskan oleh wartawan dari kesaksian-kesaksian anta beranta, tetapi Al-Quran adalah wahyu dari langit. Silakan Anda dengan cerita-cerita menurut Anda sejarah, tapi faktanya tidak seperti itu. Mari kita buktikan. Al-Quran mengatakan Nabi Isa lahir di bawah pohon kurma 2000 tahun silam, disebutkan sebagai pohon kurma. Tapi apa yang terjadi? Arkeolog Yahudi menemukan biji-biji kurma yang diindikasikan berusia 2000 tahun dan sekarang lagi dilestarikan untuk ditumbuhkan, dan mereka sudah tumbuhkan. Biji pohon kurma yang berusia 2000 tahun di tanah Yudea ditemukan oleh arkeolog. Mereka sedang menanam biji-biji tersebut. Nah, di kitab saudara, Yesus lahir di kandang binatang. Arkeolog mana yang menemukan daun pintu kandangnya, palungannya, atapnya, atau tiang kandang tersebut? Ada? Tak ada. Sepi. Kenapa kemudian Nabi Isa ditolak? Wa rasulan ila bani Israel anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minat tini ka hayatit tayr fa anfukhu fihi wa yakunu tayra bi iznillah wa ubri'ul akmah wal abrasa wa uhyil mauta bi iznillah. Jadi Nabi Isa datang kepada Bani Israel, membangkitkan orang mati di tengah-tengah mereka, membuat kemudian orang lumpuh berjalan, orang yang kena penyakit kusta sembuh, ditahirkan, kemudian bahkan orang mati dibangkitkan, membuat orang semakin percaya kepada Nabi Isa alaihissalam. Ketika orang-orang Yahudi semakin banyak percaya kepada Nabi Isa, imam kepala mahkamah agama, orang-orang Farisi iri, cemburu, takut kemudian kalau Nabi Isa mempengaruhi semua orang sehingga tak ada lagi yang membayar pajak. Kalau yang terjadi demikian, maka kemudian orang Roma akan datang merampas Bani Israel, negara mereka, Yerusalem atau tanah Kanaan pada masa itu. Itu alasannya. Makanya dikatakan oleh Allah, ketika kemudian Nabi Isa alaihissalam datang kepada mereka, mereka ingkar. Falamma ahassa Isa minhumul kufra, mereka kafir terhadap mujizat-mujizat Nabi Isa. Mereka kemudian mengingkari itu. Mereka mengajak orang untuk tidak percaya kepada Nabi Isa, dan terekam oleh wartawan. Al-Quran
kemudian menjelaskan ini? Kami cari surat kabar tentang kejadian itu. Surat kabarnya ternyata ada di agama Anda. Ternyata wartawannya mengatakan di dalam surat kabar buku Yohanes 11 benar terjadi bahwa mereka dengki di dalam Matius, kemudian mereka ingkar terhadap Yesus, lalu kemudian mereka ingin membunuhnya. Apa yang terjadi? Menurut Al-Quran, Allah mengangkat kemudian Nabi Isa alaihi salam. Allah kemudian menyelamatkan Nabi Isa alaihi salam. Ini Anda tidak bisa kemudian mengingkari, karena Al-Quran mengatakan itu. Isqalallah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Wahai Isa, aku mengambilmu, aku mengangkatmu kemudian serta mensucikanmu dari orang-orang kafir. Lalu penyaliban batal? Tidak, penyaliban itu tetap ada. Loh, tapi diangkat, yang disalib yang menggantikannya. Masa sih? Iya. Mana rasanya di sini? Ini dikatakan bahwa di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 157 Allah Subhanahu wa taala menerangkan mereka berselisih paham bahwa tentang penyaliban ini. Makanya orang Yahudi dan orang Kristen hari ini sepakat tidak tentang penyaliban? Tidak. Mereka berselisih paham. Al-Quran menarasikan itu. Jadi penyaliban itu tetap ada, tapi orang jujur, orang baik diselamatkan, diangkat ke langit. Yang menggantikannya adalah orang fasik dan pengkhianat. Kata siapa? Kata surah kabar. Coba Anda tanya. Saya tanya kepada saudara. Menurut narasi Al-Quran, Nabi Isa diangkat, tetapi ada penyaliban, ada yang menggantikan. Nah, saya tanya kepada saudara, di dalam Ulangan 21 nomor 22 nomor 23, orang yang disalib di tengah-tengah Bani Israel adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Apa sebabnya dia dikutuk? Baca Ulangan 27 nomor 25. Orang yang makan suap dan menyerahkan orang yang benar untuk dibunuh akan dikutuk oleh Tuhan. Galatia 3 nomor 13, terkutuk orang yang mati di atas tiang salib. Pertanyaan saya, menurut kitabnya orang Yahudi dan tradisi Yahudi, selamanya, seterusnya, orang-orang yang disalib itu adalah pembuat kejahatan, adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Pertanyaan saya kepada saudara, apakah Yesus ini adalah orang yang terkutuk, atau Yudas inilah yang terkutuk? Jawab, jangan Anda lari ke materi lain. Silakan. Begini Bang Juma, kalau memang faktanya di Al-Quran tidak ada disebutkan dengan jelas bahwa kenapa Isa ingin disalibkan oleh orang Yahudi, Anda bisa terangkan bahwa itu nggak ada begitu. Jadi kita bisa melangkah ke poin berikutnya. Tetapi kalau Anda terus mencaplok dari kitab, saya rasa diskusi ini bisa kita tutup begitu. Karena nggak ada kemajuan dari diskusi ini. Karena saya mengharapkan di sini kejujuran dari Anda, tetapi Anda tidak jujur dan selalu berbelit-belit, seolah-olah apa yang Anda katakan adalah fakta, tetapi fakta yang Anda ambil dari Alkitab. Anda hanya bisa menerangkan Isa ingin disalibkan oleh orang Yahudi dari Alkitab. Dari Al-Quran nggak ada Anda sebutkan. Saya sudah menjelaskan, Bung Kebenerin. Saya sudah jelaskan orang-orang kafir kepada dia. Apa itu kafir? Ingkar. Mereka menyalibkan karena ingkar. Kenapa ingkar? Karena Nabi Isa membangkitkan orang mati, kemudian membuat kemudian tanah menjadi hidup, kemudian orang lumpuh berjalan, orang buta berjalan, melihat. Dalilnya sudah kutunjukkan kepada saudara. Dan mereka kemudian melihat orang-orang Yahudi beriman kepada Nabi Isa. Mana dalilnya? Falamma ahassa Isa minhumus kufra qala man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amana billah wa ashhadu bi anna muslimun. Orang-orang semakin percaya kepada dia. Ketika Nabi Isa kemudian bertanya kepada Bani Israel, siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan ajaran agama Allah? Ini Nabi Isa berkata, man ansari ilallah, siapa yang akan menolongku untuk menegakkan agama Allah? Qalal hawariyuna nahnu ansarullah, berkatalah murid-murid mereka, murid-murid beliau, mereka berkata, kamilah penolong agama Allah, kamilah penolong kemudian ajaran ini. Kami beriman kepada Allah. Lalu mereka bersaksi, wa ashhad bi anna muslimin, dan kami wahai Nabi Isa bersaksi sebagai orang-orang yang muslim.
Nah, semakin banyak yang beriman kepada Nabi Isa, membuat kemudian orang-orang itu ingkar. Mana dalilnya? Tadi sudah kubacakan kepada saudara. Ketika kemudian keingkaran mereka ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa karena keingkaran mereka terhadap kebenaran Nabi Isa yang memperlihatkan mujizat di tengah-tengah mereka, maka kemudian mereka menyalibkan. Falamma ahassa Isa minhumus kufra. Dan maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka Bani Israel. Nah, pertama Nabi Isa memperlihatkan bukti kepada mereka bahwa dia adalah nabi, dia adalah rasul. Mereka iri, mereka cemburu, mereka ingkar terhadap itu semua. Lalu kemudian Nabi Isa bertanya, siapa yang akan menolongku jika demikian? Murid-murid dan pengikutnya semakin banyak, semakin dengki orang-orang Yahudi, semakin ingkar mereka yang benci kepada Nabi Isa. Mereka kemudian sampai kepada poin ingin menyalibkan, ingin membunuh. Apa yang terjadi kemudian? Kata Allah, aku mengangkatmu, aku membuat engkau, aku mengambilmu, dan aku membebaskanmu dari orang-orang kafir. Sudah terinci saya menjelaskan. Hanya alat di kepala Anda yang tak ada untuk menampung penjelasan saya. Nah sekarang kalau Anda menolak ini, versi Al-Quran Anda tolak. Sekarang saya tanya versi Bible. Di Bible Anda, Tuhan di perjanjian lama mengutuk orang yang makan suap, dan yang disalibkan, yang digantungkan di atas tiang palang kayu itu adalah orang yang terkutuk. Bahkan Paulus meneguhkan itu, Galatia 3 nomor 13, terkutuklah orang yang ada di atas tiang salib. Pertanyaan saya, jangan bawa Al-Quran, Al-Quran sudah tamat tadi, sudah selesai. Sekarang kitab saudara, yang terkutuk di sini Yesus atau Yudas? Ini loh permasalahannya. Coba, kami mencoba ingin mengangkat derajat Yesus yang Anda tuhankan itu menjadi orang yang benar, yaitu dia yang lolos dari penyaliban, melepaskan kemudian Yesus dari fitnahan disalib secara terkutuk dengan menjelaskan bahwa yang disalib itu Yudas. Tapi kalau Anda memaksakan Yesus yang orang benar ini yang disalib, siapa Anda sebenarnya ini? Setan atau manusia? Hanya setan yang menginginkan orang suci mati di atas tiang salib. Hanya iblis yang menginginkan kemudian agar orang benar yang diutus oleh Allah mati terkutuk di atas tiang salib. Ingat, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 6 nomor 70, aku yang memilih engkau yang 12, tapi satu di antaramu adalah iblis. Siapa iblis ini? Yang mau Yesus disalibkan. Saya tanya kepada saudara, kenapa Anda mau sekali supaya Yesus itu disalibkan? Manusia kan atau setan? Saya jadi takut ini, merinding saya. Jangan-jangan saya berdialog dengan setan ini. Karena hanya setan yang berkhianat kepada Yesus, sehingga Yesus itu mau disalibkan. Dan Tuhan tidak menginginkan itu terjadi. Maka Yesus yang adalah Nabi suci kepada Bani Israel diselamatkan. Tapi penyaliban tetap terjadi. Siapa yang menggantikan? Orang fasik, pengkhianat. Amsal 21 nomor 18. Sekarang saya tanya, kenapa ente pingin kali Yesus orang baik, orang benar, orang jujur ini mati disalib? Ente manusia atau ente setan? Jawab. Dari tadi kan sudah saya jelaskan, Yesus itu disalib, salah satu faktornya adalah pengorbanan untuk dosa. Dalam pandangan Kristen itu, Yesus disalib sebagai pengorbanan untuk dosa umat manusia. Menurut ajaran Kristen, kematian Yesus disalib merupakan bagian dari Assalamualaikum semua. rencana yang lainnya, tetapi adalah salah. Jadi kenapa pertentangan ini terus terjadi? Karena iman di Kristen sendiri dan iman yang Anda imani berbeda. Karena kedua tokoh ini memang berbeda, begitu loh. Jadi ketika Anda memaksakan Isa dan Yesus adalah sama, disitulah terjadi pertentangan. Karena di Al-Quran Anda, Isa memang tidak disalib. Tetapi di Alkitab, Isa memang disalib. Dan Anda kalau runut pun ke perjanjian lama, di sana disebutkan beberapa nubuatan tentang penyalipan Mesias. Jadi kenapa orang Yahudi sampai sekarang tidak mengakui Mesias? Karena mereka menantikan Mesias yang akan memimpin Israel menjadi masa kejayaannya kembali. Karena ketika itu Romawi menjajah Israel dan diharapkan Mesias itu adalah Mesias yang perkasa yang dapat mengeluarkan, yang menghancurkan kerajaan Romawi dan Israel kembali berjaya. Jawab dulu ke Sangalong itu. Dijawab tuh pertanyaan Bang Juma itu.
Dari tadi Saya kan sudah jawab ditanya. Saya kan sudah jawab. Kalau Jawab di apa? Alkitab, Bang Juma tanya yang pengkhianat itu Yudas atau Yesus berdasarkan Amsal 21 ayat 18. Amsal itu ada 21 ayat 18. kaitannya. Nggak ada kaitannya itu. Bentar. Nggak ada kaitannya. Amsal Itu tadi 21 ayat 18. Dari kaitan dengan sabar ya. Gini Bung, kalau Anda berbicara tentang Mesias mati untuk nebus dosa, itu ilmu dari mana? Sedangkan Mesias yang mereka tunggu itu selayaknya Kores, selayaknya Daud, selayaknya Saul, Harun, Elisa, Salomo, Hezekia, Godian dan seterusnya, Gideon dan seterusnya. Dan tidak ada satupun di antara Mesias Yahudi ini mati disalibkan. Ada. Tak ada satupun Mesias Yahudi ini mati untuk nebus dosa. Tak ada. Kores itu adalah Mesias, Daud juga Mesias, Saul Mesias, Harun Mesias, Elisa Mesias, Salomo juga Mesias, Gideon juga Mesias, Hezekia juga Mesias, Musa juga Mesias. Lalu kenapa mereka tidak mati disalib? Sedangkan dalam kitabnya orang Yahudi jelas sekali dikatakan di dalam Imamat 1 nomor 2, berbicaralah kepada orang-orang Israel, katakanlah kepada orang-orang Israel, apabila seseorang di antara mereka hendak mempersembahkan persembahan kepada Elohim, haruslah mempersembahkan persembahan dari ternak, hewan ternak, yaitu lembu, sapi, kambing, domba. Lalu Anda mendapatkan korban manusia untuk nebus dosa Anda itu dari mana ilmunya? Bahkan Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi mengatakan, Imamat 20 nomor 3, aku sendiri akan menantang orang itu dan akan melenyapkan dari sebangsanya, karena dia telah mempersembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Tuhannya orang Yahudi tidak mau darah manusia. Lalu kemana darah Yudas Anda persembahkan? Sedangkan di situ ada jelas sekali keterlibatan setan. Apakah itu dewa Molok? Apakah Anda pengikut dewa Molok? Imamat 18:21, janganlah kau serahkan, jangan kau persembahkan seorang anak manusia untuk dipersembahkan kepada dewa Molok. Jangan. Ini kata Tuhan. Nah, kalau Anda mengatakan kami tidak mempersembahkan kepada dewa Molok, lalu Anda persembahkan kepada siapa? Persembahkan kepada Tuhan Bani Israel. Baca Keluaran 23 nomor 7 sampai nomor 8. Apa kata Tuhan yang Bani Israel di situ? Jelas dikatakan begini, harus kau jauhkan dirimu dari perkara bohong. Orang yang tidak bersalah, Yesus dalam kurung, dan orang yang benar dalam kurung, Yesus, tidak boleh kau bunuh. Ini keinginan daripada Tuhannya Bani Israel. Hanya dewa Molok yang menginginkan darah manusia. Sedangkan Tuhannya Bani Israel, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang benar, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Artinya tidak ada pembunuhan untuk dosa, karena dosa ini milik orang yang bersalah. Orang yang bersalah inilah yang harus mempertanggungjawabkan dosanya masing-masing, bukan ditebus dengan membunuh orang yang benar. Tidak ada jalan untuk Kristen lolos di dalam pengajaran para nabi, tak ada. Kristen hanya bisa lolos kepada dewa Molok. Tuhannya Bani Israel, jangan kau bunuh Yesus. Itu perintah. Karena Yesus orang benar, Yesus orang yang tak bersalah. Perintahnya, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang benar, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Orang Kristen mengatakan, dosa-dosa kita ditebus dengan matinya orang benar. Gimana ceritanya? Tuhan tidak akan membenarkan kita dengan membunuh orang yang benar. Tidak. Kitalah yang harus bertobat akan dosa-dosa kita sendiri. Nah, kalau Anda mengatakan Yesus disalibkan karena dosa, gugur dengan Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Dan saya katakan kepada saudara, Amsal 6 jelas sekali di sana Tuhan tidak menginginkan kemudian pembunuhan terhadap Yesus. Mana dalilnya? Saya bacakan kepada saudara. 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian dalam hatinya. Salah satunya adalah
menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jadi penyaliban kepada Nabi Isa berdasarkan Amsal 6 itu adalah perkara yang sangat dibenci oleh Tuhan. Mana dalilnya? Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian dalam hatinya. Apa itu? Membunuh Nabi Isa. Jadi membunuh Nabi Isa itu bagi Tuhan adalah kebencian, adalah kekejian. Nah, kenapa kemudian Anda justru yang dibenci Tuhan, yang dianggap Tuhan sebagai sebuah kekejian, Anda ingin kali itu terjadi? Ada apa dengan Anda? Apakah Anda manusia atau Anda ini adalah iblis? Jawab. Ada satu konsep gini, Guru Nda. Apa tuh? Kan mengkawinkan ya. Aku ambil analogi simpelnya gini biar teman-teman bisa paham ya. Contohnya nih, aku teman sama Bang Handi nih. Temenan aku sama Bang Handi, aku ikut sama Bang Handi. Terus tiba-tiba Bang Handi tewas, dikeroyok sama preman karena petentengan gitu. Karena petentengan sebenarnya Bang Handi. Jadi dipukulin sampai tewas. Dan ini membuat keluarga dia kan jadi nggak punya tulang punggung lagi untuk membiayai kehidupan keluarganya. Termasuk saya, karena selama ini saya makan dikasih sama Bang Handi. Terus saya kowar-kowar nih sama penduduk desa tempat Bang Handi tinggal. Bang Handi kemarin itu tewas demi membela desa ini, karena desa ini mau diserang sama desa sebelah. Bang Handi lah tengah malam yang menghalangi preman-preman itu, menghalangi orang-orang dari desa sebelah. Nah, maka Bang Handi dianggap sebagai pahlawan. Terus anak dan istri Bang Handi dibiayai lah sama warga desa ya, karena kasihan dengan Bang Handi yang sudah berkorban demi desanya. Nah, itu cuman kisah ngalur ngidul aja lah, nggak usah ditanggapi. Ya, silakan lanjut. Ya, jadi jelas Bung ya, ketika Anda menginginkan Yesus itu disalibkan, berarti Anda kemudian menginginkan hal keji itu terjadi. Saya ulang, Amsal 6:16. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Salah satunya adalah mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Nah, kenapa Anda ingin kali Yesus yang tidak bersalah ini mati? Sedangkan itu adalah kekejian, hal yang dibenci oleh Tuhan. Tapi kenapa Anda ngotot Yesus harus mati? Anda ini manusia atau iblis? Karena yang berkhianat kepada Yesus adalah iblis, dikarenakan kemudian Yudasnya dibisiki atau dirasuki iblis. Iblis yang menginginkan kemudian pengkhianatan itu terjadi, tujuannya agar Yesus orang benar ini disalibkan. Sedangkan ketika penyaliban terhadap orang benar Yesus ini terjadi, maka itu akan melahirkan kebencian dan sesuatu kekejian di hadapan Tuhan. Tapi kenapa Kristen pingin kali gitu loh? Makanya Al-Quran mengatakan wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Adalah orang-orang kafir penolong-penolong setan di dalam menyesatkan umat manusia. Kenapa orang-orang Kristen, kenapa misionaris, kenapa para pendeta, kenapa pastor pingin kali seluruh manusia percaya kepada pembunuhan kepada Yesus? Ada apa ini? Kenapa kalian orang Kristen pingin kali Yesus itu mati? Ada apa? Bukankah yang mau agar Yesus itu dimati hanya iblis? Bukankah yang menginginkan kemudian agar Yesus itu mati adalah pendusta? Kenapa kalian ingin masuk ke dalam barisan tersebut? Matius 26 nomor 59. Maka mulai hari itu imam-imam kepala dan mahkamah-mahkamah agama melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Kesaksian palsu, kesaksian bohong. Agar apa? Agar Yesus disalibkan. Kenapa kalian mau berkongko-kongko dengan orang-orang yang melakukan kesaksian palsu terhadap Yesus? Kenapa kalian menjadi pembenci Yesus? Satu barisan dengan mereka. Yohanes 11 nomor 53. Mulai hari itu mereka bersepakat untuk membunuh Yesus. Ada apa? Kenapa? Apa salah Yesus sampai kalian benci kali sama dia? Ingin kali kalian membunuhnya. Sementara Tuhan mengatakan jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang benar. Ini perintah Tuhan. Tapi kenapa kalian berkongko-kongko ingin melanggar perintah Tuhan ini? Kenapa? Anda ini barisan orang benar atau Anda ini barisan setan? Karena hanya setan yang menginginkan pembunuhan terhadap orang yang benar. Ingat berapa kali kemudian setan menguji Yesus agar Yesus mati? Berapa kali?
Nah, kenapa kalian sekarang ini justru menginginkan kematian itu? Tidakkah sadar? Kenapa Anda menjadikan kematian orang yang benar ini sebagai jurus selamat? Sedangkan terpapar dengan jelas di dalam kita yang Anda genggam, perjanjian lama, perjanjian baru, satu koridor pemisah antara penyaliban orang yang disalibkan dan orang yang diselamatkan. Orang yang disalibkan adalah orang terkutuk, orang yang diselamatkan adalah orang yang mulia, orang yang benar. Yesus adalah orang benar, Yesus adalah orang yang jujur, Yesus adalah hamba yang suci. Terus kenapa kalian menginginkan dia harus mati? Kalau dia orang benar, dia adalah orang yang tidak bersalah. Ada apa? Sedangkan Tuhan mengatakan jangan. Terus kenapa kalian mau? Oh, karena dosa waris. Siapa yang ngajarin? Siapa? Karena sudah dibuatkan. Kata siapa dinubuatkan? Kata Bible. Kalau perjanjian lama ada nubuatan, kenapa orang-orang Yahudi membuat kesaksian palsu lagi? Harusnya mereka menjadikan nubuatan itu. Yesus, ya, ada nubuatan kan di dalam perjanjian lama kita? Iya. Kamu tahu kan kamu akan dibunuh? Iya. Kapan kami bisa membunuhmu? Besok. Ya sudah, kamu siap-siap ya? Iya. Begitu matahari berganti kemudian menjadi pagi, siang, Yesus datang sendiri. Ini tidak. Coba Anda baca kemudian dalam Yohanes 11. Ini cerita, jangan bawa Al-Quran. Al-Quran sudah tamat. Kita lihat dalam kitab saudara apa yang terjadi. Di dalam Yohanes 11 nomor 54 apa yang diceritakan kemudian di sana. Saya bacakan kepada saudara. Karena itu dikatakan di Yohanes 11 nomor 53, mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang Yahudi. Nah, harusnya dia tampil. Kalau ada nubuatan di perjanjian lama, harusnya dia tampil. Yesus, ya. Ada nubuatan kan? Yes. Kau akan dibunuh kan? Ya. Kapan? Besok. Maka kemudian Yesus besok datang. Halo teman-teman, halo. Sudah bisa dieksekusi ke saya? Iya. Siapkan tiangnya ya? Iya. Yesus sama-sama siapkan tiang. Ini mah tidak. Karena itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Karena itu kemudian Yesus tidak lagi tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Yesus berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, di sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ Yesus tinggal bersama-sama dengan muridnya. Ngapain? Ngapain dia tinggal di situ? Untuk disalib? Tidak, untuk sembunyi. Jadi kalau ada nubuatan, Yesus lebih tahu, bukan ente saudara. Tapi apa faktanya? Yesus mulai hari itu tidak lagi tampil di tengah-tengah orang Yahudi. Kenapa? Karena ingin dibunuh. Berarti tidak ada nubuatan itu? Iya. Nubuatan itu hanya kalian yang buat-buat bersama dengan orang-orang kafir yang menginginkan penyaliban, pembunuhan terhadap Yesus, dikarenakan mereka kemudian kalah saing dengan Yesus. Karena dia kalah saing, takut orang-orang Roma merampas negara mereka, maka lebih baik Yesus dibunuh daripada negara kita ini dirampas oleh orang-orang Roma. Itu sebabnya Nabi Isa diselamatkan, karena penyaliban itu bukan untuk kebenaran, tapi semata-mata unsur politik, sebagaimana yang Anda akui barusan. Nah, dia berangkat dan sembunyi. Pada hari itu, hari Paskah, orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain. Mereka mengumumkan, mereka membuat sayembara. Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta? Yesus ini ke pesta? Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana Yesus berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap Yesus. Tidak ada cerita-cerita Yesus itu mau disalibkan dan dia mau disalibkan. Ada cerita Yesus sembunyi. Orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, orang-orang Farisi, imam kepala mengumumkan, halo semuanya, ya halo, barang siapa yang menemukan Yesus, ya kenapa? Laporkan kepada saya, Untuk apa? Untuk kami tangkap. Jadi berhentilah, Bung. Berhentilah berdiri di dalam barisan iblis yang menginginkan kemudian pembunuhan terhadap orang yang benar. Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam tidaklah dibunuh, melainkan
mereka kemudian membunuh orang yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Demikian. Iya, menganggap bahwa seharusnya yang benar diselamatkan, yang salah disalibkan. Tetapi kalau dari Kekristenan, dalam pandangan agama Kristen sendiri, Yesus memang dianggap sebagai penebus dosa. Jadi kenapa Yesus harus menjadi penebus dosa? Kalau konsep dosa dalam ajaran Kristen, dosa dianggap sebagai pelanggaran terhadap kehendak Allah, Bung. Jadi dosa itu menjadi pemisah dari manusia dengan Allah dan menciptakan jurangnya dengan Allah. Dan tidak bisa lagi, manusia tidak bisa memulihkan hubungannya dengan Allah sendiri. Jadi kenapa Yesus disalib? Yaitu karena keadilan Allah. Allah dan Tuhan itu yang adil menghendaki keadilan. Konsekuensi dari dosa itu adalah hukuman dan pemisahan dari Allah. Namun Allah mengasihi umat manusia dan menginginkan keselamatan mereka. Jalan satu-satunya mengorbankan yang benar untuk menyelamatkan yang salah. Itulah konsep di dalam Alkitab. Terima Anda nggak terima, seperti itulah kasih Allah di dalam Alkitab. Dia mengorbankan Yesus Kristus yang benar dan Tuhan menjadi juru selamat bagi manusia yang terkutuk. Bukan Yesusnya yang terkutuk, tetapi manusia yang terkutuk. Jadi ada tertulis, dia menanggung kutuk, bukan manusia terkutuk. Nah, begitu. Jadi Anda harus pahami konsep di dalam Alkitab itu, di bahwa di situ yang benar disalibkan untuk menyelamatkan yang tidak benar, ya adalah manusia pendosa. Jadi jalan satu-satunya yaitu pengorbanan Yesus. Dalam pandangan Kristen, karya penebusan Yesus terjadi melalui pengorbanannya di kayu salib. Itulah. Dan satu lagi, kenapa harus begitu? Karena kasih Allah di dalam Alkitab, itu kan beda dengan konsep dalam Al-Quran kan. Di dalam Alkitab, kasih karunia Allah itu besar terhadap manusia. Jadi kenapa kita selalu bertentangan? Karena Anda selalu berusaha menyamakan apa yang Anda imani dengan apa konsep di dalam Alkitab. Itu nggak bisa Anda samakan, karena memang berbeda. Allahnya itu berbeda, Bung. Itu saya terangkan, berbeda sekali Allahnya. Kalau di dalam Alkitab, semua dosa itu harus ditanggung kembali. Jalannya yaitu dengan kematian Yesus. Dengan kematian Yesus, siapa yang percaya kepadanya tidak akan mati, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah konsepnya di Alkitab. Mau tidak mau, suka tidak suka, itulah konsepnya di dalam Alkitab. Dan sangat berbeda 180 derajat dengan di Al-Quran. Jadi maka dari itu saya menyatakan bahwa kedua kitab ini adalah berbeda. Saya tidak mau menyatakan yang ini palsu, yang ini asli. Tetapi kedua kitab ini adalah kitab yang berbeda dan konsep yang berbeda. Allah berbeda dan nabi-nabi berbeda. Itulah kesimpulan yang dapat saya ambil. Terima kasih. Oke, baik. Gini, saudara, kita lihat di dalam Yohanes 19 nomor 31. Jadi Al-Quran datang membela Nabi Isa, membela Yesus. Tetapi harus kita lihat ini, Yohanes 19 nomor 30. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Kita tahu bahwasanya orang-orang yang diturunkan mayat-mayatnya ini juga salah satunya adalah mayat Yesus. Mayat oknum kemudian disebut Yesus. Diturunkan sebelum kemudian Sabat itu ada. Siapa yang menurunkan? Murid-muridnya. Nah, sekarang kalau saudara melihat di dalam Lukas 23, di situ ceritanya, dan juga Yohanes 19, muridnya datang kepada Pilatus meminta agar mayat Yesus ini segera diturunkan. Kenapa? Karena Sabat akan datang. Loh, kok bahas itu Bang Suma? Ya, mari kita lihat kitabnya orang Yahudi. Apa yang diterangkan oleh kitabnya orang Yahudi?
apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati. Ini seseorang berbuat dosa. Seseorang berbuat dosa nih, bukan dikatakan apabila seseorang menanggung dosa orang, itu tidak. Tapi dikatakan apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian digantung dia pada tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburnya dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohimmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Pertanyaan saya, apakah ini dialami oleh mayat yang digantung yang katanya bernama Yesus? Dialami. Pertanyaan kedua, kok bisa? Apakah Yesus ini adalah seorang yang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati? Kalau ya, apa dosanya? Kalau tidak, kenapa dibunuh? Apa masalahnya rupanya? Kenapa ada oknum yang sangat menginginkan orang yang benar ini duduk sebagai orang pelaku dosa, di mana dosanya itu pantas untuk dihukum mati, dan yang menghukumnya kemudian adalah Tuhan Elohim. Lalu yang dihukum ini adalah orang yang terkutuk. Saudara dengan gamblangnya mengatakan disalib karena keadilan. Anda tadi mengatakan otak saya tidak berfungsi, bahkan kata-kata Anda itu lebih sadis dari itu. Tapi justru dengan perkataan Anda disalib karena keadilan, ini apa maksudnya? Ente yang berzina, ente yang berdosa, anak Maria yang dibunuh, adilkah itu? Anaknya orang yang dibunuh demi dosa-dosa kalian. Coba Anda lihat sebelum Kristen Indonesia ya. Kita lihat orang-orang Roma. Orang Roma, tidak ada aturan agama dari Tuhan. Masa itu mereka menurut Paulus di dalam Galatia 2 nomor 14, mereka adalah orang kafir. Orang-orang yang hidup tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Menurut Paulus, mereka adalah orang kafir. Pembunuh, penjajah, penganiaya, yang menganiaya Yesus, dan seterusnya, memperkosa ibunya, memperkosa anaknya, memperkosa saudaranya, membunuh ibunya, membunuh semua kemaksiatan, semua dosa yang mereka lakukan ditanggung oleh Yesus, orang yang benar, orang yang jujur, orang yang suci, di atas tiang salib dengan cara dikutuk oleh Tuhan. Adil? Adil. Anda yang makan, saya yang kenyang. Anda yang lapar. Adil? Coba Anda pakai akal. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, nah Yesus berbuat dosa sepadan dengan hukuman mati. Apa dosa Yesus? Tak ada. Tapi kalau dikatakan ini adalah Yudas, baru betul. Mari kita lihat kesalahan-kesalahan Yudas. Di dalam Matius 26 nomor 15, Yudas menerima suap. Di dalam pernyataan Tuhan kemudian di Ulangan 27 nomor 25, coba Anda baca setiap saya mengatakan sebuah dalil. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Jadi kalau saya mentafsirkan begini, terkutuklah Yudas yang menerima suap untuk menyerahkan Yesus yang tidak bersalah. Nah, yang disalib ini orang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Karena menyerahkan Yesus yang tidak bersalah. Siapa? Siapa? Saya berharap saudara kebenaran ini jangan cukuplah perut Anda yang masuk angin, jangan kepala Anda. Ini dalil, Bung. Yesus disalibkan di tengah-tengah Bani Israel, Bung. Yesus tidak disalibkan di Vatikan atau di tengah-tengah orang Indonesia, tidak. Yesus disalibkan di tengah-tengah Bani Israel, di mana Bani Israel ketika menggantungkan orang, wajib hukumnya yang digantung itu adalah orang terkutuk oleh Tuhan. Yesus ada nggak terkutuk oleh Tuhan? Tak ada. Tapi orang-orang ini memaksakan kemudian untuk menggantung Yesus. Apakah Tuhan diam saja? Ketika Yesus orang benar
Tuhan memperlakukan kemudian Mazmur 91, dia diselamatkan, malaikat dikirim untuk menantang kemudian orang benar di tangannya agar kakinya tidak terantuk kepada batu. Ataukah kemudian Amsal 6 itu adalah kekejian? Atau Amsal 21 nomor 18, Tuhan mengatakan dia akan menyelamatkan. Amsal 11 nomor 8, orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Bukankah di dalam Amsal 23 nomor 17 kemudian dikatakan dengan jelas bahwa orang-orang yang menerima suap itu adalah orang yang pasif. Amsal 17 nomor 23. Di situ jelas dikatakan bahwa orang yang makan suap inilah yang disebut orang yang fasik. Nah, sekarang permasalahannya, siapa orang fasik ini? Siapa yang makan suap? Amsal 17 nomor 23, saya bacakan. Orang fasik menerima suap dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Apakah terbukti? Terbukti. Orang fasik menerima hadiah untuk suapan. Yudas menerima uang untuk suap. Apa tujuannya kemudian? Pengkhianatan terhadap Yesus, untuk membelokkan jalan hukum. Apa yang terjadi setelah muncul Kristen? Hukum-hukum Tuhan dibelokkan dengan matinya Yesus secara terkutuk di atas tiang salib. Efesus 2 nomor 15. Maka dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Ini dinubuatkan oleh Amsal 17 nomor 23 bahwa orang fasik menerima hadiah suap dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Terbukti orang-orang Kristen yang percaya kepada orang yang disuap ini, yang mati di atas tiang salib ini, Kristen seketika disebut agama bidat oleh orang Yahudi, dikarenakan orang Kristen ini menjadikan hukum Taurat itu sebagai kutukan yang tidak lagi berlaku. Hukum Taurat dianggap kutuk, hukum Taurat dianggap sunat maut, hukum Taurat dianggap gugur dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Inilah yang dinubuatkan Amsal 17 nomor 23 bahwa orang yang makan suap itu akan membelokkan jalan hukum. Nah, sekarang permasalahannya di mana? Permasalahannya ada di Ulangan 27. Terkutuklah orang yang menerima suap. Orang yang menerima suap yang terkutuk. Kita lihat yang mati di atas tiang salib terkutuk atau tidak? Terkutuk. Ada tidak dalil dalam kitabnya orang Yahudi bahwa orang bisa ditebus dengan cara terkutuk di atas tiang salib? Itu dalilnya di mana di kitabnya orang Yahudi? Tidak ada. Tapi di kitabnya orang Kristen ada. Nah, sekarang yang harus dipercaya orang Yahudi atau orang Kristen? Tuhan yang berfirman kepada orang Yahudi atau Paulus yang berfirman kepada orang Kristen yang harus kita percaya? Tentu yang harus kita percaya adalah Tuhannya Bani Israel yang hanya meminta persembahan hewan, karena di Al-Quran juga surah Al-Hajj ayat 34 Tuhan hanya meminta korban hewan, bukan korban manusia. Maka jelas sekali bahwa yang mati terkutuk di atas tiang salib bukan Yesus. Yang mati terkutuk di atas tiang salib adalah Yudas Iskariot. Maka dengan ini saya katakan, orang-orang Kristen selama ini wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin, tertipu dengan tipuan mereka sendiri, sehingga mereka tidak sadar bahwa yang mereka sembah selama ini adalah Yudas, manusia terkutuk, pemakan suap. Demikian dari saya. Terima kasih. Sekarang hanya satu yang saya tanya. Di mana Anda dapat mengambil kesimpulan Yudas yang disalib? Tunjukkan dalilnya. Oke, baik. Anda baca di dalam kitab saudara, di dalam kitab yang sangat jelas diterangkan bahwasanya Matius 27 nomor 5 yang diterangkan, yang ditunjukkan oleh Bunda Rahma tadi. Ada enggak yang bisa membantu saya? Mumpung saudara kita bertanya dengan pertanyaan yang sangat baik. Bunda Rahma, saatnya Anda bereaksi. Akhi Sugi, minta tolong Akhi. Tampilkan Matius 27 nomor 5 Akhi. Alkitab Sabda, jangan pakai Al-Quran. Oke, Matius 27 nomor 5. Siap, baca ya. Ditampilkan Akhi kitab Sabda paralel supaya tidak ada fitnah di antara kita. Tidak ada kecurigaan.
komputer dulu bentar. Saya bukakan di komputer. Bunda Rahma giliran dibutuhkan tidur. Ada yang bisa buka komputer, buka kamera? Bisa ini saya bukakan. Oke, baik. Matius 27:5 versi Alkitab Sabda. Supaya kita nggak dituduh sebagai orang yang ngarang-ngarang. 27 nomor 5. Buka kamera supaya saudara kita ini lihat. Oke. Loh, kok buka sarung kamera ya gitu. Ini ya. Iya. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu ia pergi dari situ dan menggantung diri. Yang mana yang mau diambil? Terus ke bawah, keterangan daripada penulis, keterangan paling bawah. Dengan catatan ya. Iya. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Ya, Kisah Para Rasul 1:18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh Jangan ditambahi. Barangkali yang Jangan dilakukan ditambahi. Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalib atau disulap. Jadi Yudas mati Ini ya, dengan cara disalibkan. Kasih kentara, Bentar ya, ini yang nulis tidak pernah sholat Jumat, tidak sunat, pemakan babi. Berarti yang nulis bukan orang Islam. Sabda resmi situsnya Kristen. Di sini jelas sekali dikatakan bahwa pada masa itu pada mati. masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan atau disulap. Nih, mati dengan menggantung. Kasih dekat lagi, pada masa itu, Ya, kasih dekat, Ya. Ya. Tuh, betul. Nih. Makasih muncul sedikit dari ujung, Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan atau disulap. Coba yang disalibkan itu dibesarin, Kasih besar sedikit, kasih dekat kamera. Geser lagi. Nah, tuh. Disalibkan tuh. Disalibkan. Jelas ya? Jadi Komentar Matius 27 ayat 5 dan Kisah Para Rasul ayat 18. Kisah Para Rasul 1. Kisah Para Rasul 1:18 sama Matius 27 ayat 5. Ini bukan Islam yang ngarang. Ya, jadi yang selama ini saudara-saudara Kristen sembah berdasarkan internal Bible itu sendiri adalah Yudas Iskariot. Silakan. Ya, itu yang Anda tunjukkan catatan kaki ya, bukan di ayat, tapi di dalil tersebut gantung diri. Artinya kalau gantung diri bukan disalibkan orang lain. Kita lihat dari konteks kalimatnya. Jadi catatan di bawah itu memang menerangkan bahwa waktu itu penghukuman dilakukan dengan disalibkan atau disulakan. Tetapi Yudas di situ dengan catatan di bawah itu tidak serta-merta menyatakan bahwa Yudas itu disalibkan. Anda mengambil kesimpulan, Anda membaca dalil dengan mengambil kesimpulan dari catatan. Ini sungguh hal yang bodoh saya rasa. Mana bisa dari dalil Anda mengambil kesimpulan di catatan? Cara seperti apa Anda mengambil kesimpulan seperti itu? Kecuali tadi itu keterangannya jelas loh. Mati pada masa itu, mati digantung itu disalib. betul, itu untuk hukuman bagi orang-orang yang bersalah. Tapi ini menggantung diri bukan disalibkan. Itu beda loh. Nah, itu tadi keterangannya. Yang keterangan tadi itu salah. Dikatakan begini lagi. Mati dengan cara menggantung. Berarti ini bunuh diri. Mati dengan cara menggantung. Apakah disalibkan hanya itu bunuh dilakukan diri? dengan cara disalibkan. Iya, betul. Jadi apakah disalibkan itu Berarti bunuh dia diri? menggantung atau bunuh diri.
Anda membaca ayat dengan mengambil kesimpulan dari catatan. Ini kucuk namanya, bro. Tadi catatan sejarah Anda percaya, catatan kitab saudara sendiri Anda tidak percaya. Bukan catatan kita sendiri. Itu Anda mengambil kesimpulan dari catatan di bawah. Itu mungkin saja tidak ada keterkaitan dengan dalil yang dibacakan. Cuman dia menerangkan bahwa mati meja. waktu itu disalib atau disulakan, seperti itu. Jadi Anda nggak bisa mengambil kesimpulan dari catatan itu loh. Oke, baik. Nah, saya katakan saudara ya, Anda membantah catatan kitab saudara sendiri ya. Ketika catatan kitab saudara sendiri Anda kemudian tolak, itu bahaya. Nah, sekarang begini, kalau Anda membenarkan dan menyalahkan kemudian catatan tersebut, mari kita lihat Matius 27. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantungkan dirinya. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu, lalu kemudian membeli tanah. Jadi Yudas menggantung diri, imam memungut uang tadi, lalu membeli tanah. Jadi yang membeli tanah di Matius 23:7 adalah imam. Sedangkan kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 1, yang membeli tanah di situ adalah Yudas, baru bunuh diri. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua perutnya tertumpah keluar. Nah, cerita Lukas di dalam Kisah Para Rasul, Yudas membeli tanah. Setelah membeli tanah, dia kemudian jatuh tertelungkup, perutnya terbelah. Itu Kisah Para Rasul. Sedangkan Matius, Yudas menggantungkan diri, lalu yang membeli tanah adalah imam-imam. Di dalam Matius yang membeli tanah adalah imam-imam. Di dalam Kisah Para Rasul yang membeli tanah adalah Yudas. Mana yang betul? Inilah yang Al-Quran katakan, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan mereka orang-orang kafir membuat makar, membuat tipu daya, membuat kesaksian-kesaksian palsu tentang Nabi Isa alaihissalam. Maka Allah pun membalas tipu daya yang mereka buat, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Apa bukti bahwa Allah membalas tipu daya ini dengan sebaik-baiknya? Lihat, serapi-rapinya Yesus harus disalibkan. Sehebat-hebatnya cerita, Yesus harus menjadi Tuhan yang mati di atas tiang salib. Serapi-rapinya, seapik-apiknya, Tuhan mengatakan, wallahu khairul makirin. Pembalasanku jauh lebih hebat. Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Apa pembalasan itu kemudian terungkap? Anda menyampaikan kemudian dengan sangat rinci, Yesus itu yang disalib, bung, dia yang harus mati nebus dosa, bung. Tetapi kemudian ibarat seorang yang menggunakan baju jas yang rapi, sisir rapi, pakainya rambut yang rapi, kacamata hitam, baju jasnya rapi, tapi begitu menengok ke bawah ternyata dia tidak pakai celana sama sekali. Ini Anda mengatakan dia disalib, dia mati di atas tiang salib, menebus dosa dan seterusnya. Ternyata bolong. Kenapa bolong? Tentang Yudas yang jelas-jelas terkutuk diceritakan dia itu bunuh diri, tapi ternyata ada celah. Apa celahnya? Ternyata diceritakan di wartawan ini tadi, Matius 27 mengatakan bahwa Yudas bunuh diri. Habis itu selesai perkara. Yang melanjutkan perkaranya adalah imam. Apa yang dilakukan imam? Membeli tanah. Tapi ternyata di dalam cerita lain, Yudas beraksi dulu, yaitu beli tanah dulu. Setelah beli tanah, baru kemudian bunuh diri. Ceritanya celah. Al-Quran menjelaskan itu. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Sebagus-bagusnya kemudian orang kafir menutupi kebenaran, Allah pasti membuka celah kebenaran, kesesatan itu. Kebenaran itu pasti Allah buka celahnya supaya terbuka. Dan hari ini kita sama-sama membuktikan bahwa dusta yang dibungkus selama ini seakan-akan kebenaran terkuak melalui para apologet Islam, bahwa selama 2000 tahun saudara-saudara Kristen kami ternyata menyembah manusia terkutuk bernama Yudas Iskariot. Demikian.
Benar, terdapat perbedaan dalam kisah mengenai kematian Yudas Iskariot di dalam Injil Matius dan Kisah Para Rasul dalam Alkitab. Memang Injil Matius mencatat Yudas mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri setelah merasa sangat menyesal atas pengkhianatannya terhadap Yesus. Namun dalam Kisah Para Rasul terdapat deskripsi berbeda mengenai kematian Yudas. Tapi pada intinya perbedaan ini dalam deskripsi ini, Yudas antara Injil Matius dan Kisah Para Rasul disebabkan bisa saja dalam kesalahan dalam menulis dan penulisannya yang berbeda menyampaikan cerita tersebut. Artinya ini bukan sebuah kesalahan yang fatal, tetapi ini bisa saja berbeda dalam penyampaian ceritanya. Tapi meskipun ada perbedaan dalam detail cerita ini, intinya tetap sama, yaitu Yudas mengalami akhir cerita tragis, dan ini sebelum kematian penyaliban Yesus. Jadi nggak bisa Anda hubungkan bahwa Yudas yang disalib. Jadi yang saya tanyakan tadi, mengapa Anda mengatakan Yudas yang disalib? Jadi dari data yang Anda tampilkan ini tidak mengatakan bahwa Yudas yang disalib. Karena kematian Yudas sendiri terjadi sebelum penyaliban Yesus. Jadi nggak bisa Anda dalilkan bahwa Yudas yang disalib. Dan saya mau data yang Anda keluarkan itu dari dalam Al-Quran Anda, karena Al-Quran Anda yang menyatakan kan bahwa Yesus itu bukan disalib. Jadi diserupakan. Jadi siapa yang diserupakan di situ? Itu yang saya mintakan sebenarnya. Jadi gini Bung, ketika kita berbicara mengenai Al-Quran, dengarkan saya ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kemudian bahwa wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Di sini Al-Qur'an menjelaskan, dan kami hukum juga mereka dengan ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Nabi Isa, anak laki-lakinya Maryam, yang mereka ejek dengan menamainya Rasul Allah, padahal mereka tidak beriman kepadanya. Mereka mengatakan telah membunuhnya, padahal mereka, lagi-lagi Allah mengulangi, mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi diserupakan bagi mereka. Lagi-lagi mereka, Bung. Jadi kalau Anda mau tahu diserupakan dengan siapa, tanya mereka. Jangan tanya ke Bang Suma, jangan tanya ke umat Islam. Karena umat Islam itu datang setelah kurang lebih 700 tahun, 600 tahun setelahnya. Jangan tanya kepada kami. Kami hanya diwahyukan kemudian oleh Allah bahwa Allah tidak mengizinkan Nabi Isa dibunuh. Yang mereka bunuh itu adalah orang yang diserupakan bagi mereka. Diserupakan dengan siapa? Jangan tanya kepada kami, tanya kepada mereka. Nanti ketika Anda bertemu di akhir zaman, di hari kiamat setelah kebangkitan, tanya, ente yang bunuh Nabi Isa? Iya. Pada saat itu Anda melihat dia ini serupa dengan siapa? Ya serupa Nabi Isa. Iya, tapi ternyata bukan Nabi Isa loh. Ya memang bukan. Karena pada saat itu kami curiga itu bukan Nabi Isa. Kenapa? Karena Tuhan sudah menjanjikan tidak mungkin mengizinkan membunuh orang yang benar. Jadi yang siapa? Yang pengkhianat. Siapa di antara murid Nabi Isa yang berkhianat? Siapa di antara orang-orang yang hidup di antara Nabi Isa pada saat itu kemudian menerima suap? Itulah yang kemudian jawabannya. Jadi ketika saudara mengatakan siapa diserupakan kepada siapa, Nabi Isa diserupakan kepada orang yang menyalibkan pada saat itu. Jangan tanya kepada kami, karena dalilnya mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabu walakin syubbiha lahum wa innal ladina ikhtalafu fihi lafi syakkim ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'az zann wa ma qataluhu yaqinan. Bagi mereka
tidak ada keyakinan bahwa yang mereka bunuh itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Mau bukti dari Bible? Baca Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Mereka hanya berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Mereka mengatakan Yesus telah mati, tetapi Paulus mengatakan dia hidup. Berselisih paham. Wa ma qataluhu yaqinan. Mereka tidak yakin, mereka berselisih, mereka tidak yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Itu jawabannya, Bu. Silakan. Ya, oke. Berarti dapat saya tarik kesimpulannya bahwa di dalam Al-Quran tidak dijelaskan siapa yang disalibkan, hanya dikatakan diserupakan saja. Saya rasa itu aja, Bung. Mungkin malam ini saya rasa cukup. Terima kasih baik. atas perhatiannya semua, atensinya semua. Sama-sama, saudara. Kebenaran, saya juga mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Kiranya itu hanya sebuah kata-kata yang membuat situasi ini semakin mengasihkan, kemudian sehingga baik saudara maupun saya bisa mendapatkan edukasi dari penjelasan saudara dan juga dari penjelasan saya. Begitu juga yang mendengarkan kita. Pada intinya kami sebagai umat Islam diberitakan kemudian Al-Quran hanya untuk meluruskan kemudian keadaan yang sebenarnya di dalam keadaan yang sesungguhnya. Tapi kalau saudara kemudian menolak itu, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam memeluk agama Islam. Silakan dengan agama saudara, pertahankan keyakinan saudara, tapi ingat, kita diciptakan oleh Allah dengan akal. Dengan akal inilah kemudian menjadikan kita pembeda antara makhluk lain. Silakan dengan agama saudara, la ikraha fiddin, dan kami dengan agama kami. Agama saudara bercerita tentang penyaliban, agama kami juga bercerita tentang penyaliban. Oleh karena itulah terpadu kemudian antara cerita Kristen dan Islam. Ketika bertemu di dalam meja akademisi, maka yang terjadi seperti ini. Saling penegasan, saling menekankan. Terkadang kemudian kalau di fakultas dulu kita saling lempar kursi dalam berdiskusi, tapi setelahnya kita rangkulan, kita ngopi bersama. Biarlah kemudian kebenaran itu tetap benar dan kesalahan itu tetap salah. Yang menentukan hanya pencipta langit dan bumi, antara saudara dengan saya mana yang benar. Begitu juga yang mendengarkan, yang memilih kemudian mana yang benar, mana yang salah. Demikian saudara, thank you sekali lagi. Mohon maaf dan terima kasih atas waktunya untuk berdiskusi dengan saya. Terima kasih. Halo, selamat malam Juma. Selamat malam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi akhir perdebatan kali ini. Dan kita tahu sendiri bagaimana umat muslim selalu dibantah saat membaca biblosnya mereka. Oke teman-teman, akhirnya semua kembali pada diri kita sendiri, menilai mana yang baik dan mana yang tidak patut untuk dicontoh. Semoga kita menjadi Islam yang istiqomah, Islam yang kafah sampai akhir hayat nanti. Akhirnya, salam satu Tuhan, la ilaha illallah, jaya Islam, jaya Indonesia. Usikum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.